Welcome to Italiano, negeri asal cappuccino. Pasti para sobat penikmat kopi tidak asing dengan rasa nikmat jenis kopi yang satu ini. Cappuccino adalah minuman khas Italia yang dibuat dari espresso dan susu. Tetapi referensi lain juga ada yang menyebutkan bahwa cappuccino berawal dari biji-biji kopi tentara Turki yang tertinggal setelah peperangan yang dipimpin oleh Kara Mustafa Pasha di Wina ketika Austria melawan tentara gabungan Polandia Jerman. Selain cappuccino, Italia juga terkenal dengan Menara Pisa. Itu loh, menara miring Pisa, atau lebih dikenal dengan Menara Pisa. Apa ya sebenarnya Menara Pisa ini? Oh, ternyata Menara Pisa adalah sebuah menara lonceng katedral di kota Pisa, Italia. Menara Pisa sebenarnya dibuat agar berdiri secara vertikal, seperti menara lonceng pada umumnya. Tetapi mulai miring tak lama setelah pembangunannya dimulai pada Agustus 1173. Wah, aneh juga ya, kenapa menara ini bisa menjadi miring setelah dibangun? Masih ada lagi loh kota-kota dan tempat indah di Italia yang menanti kita kunjungi. Apa sajakah itu? Yuk kita simak video ini hingga habis. Venesia adalah sebuah kota di pantai bagian timur Italia dengan jumlah penduduk di tahun ini sekitar 270.000 orang. Kota ini mempunyai lokasi yang unik dengan 118 pulau kecil dipisahkan oleh kanal dan dihubungkan oleh jembatan-jembatan. Seluruh kota dan laguna Venesia terdaftar dalam situs warisan dunia. Kamu dapat memasuki jantung kota Venesia dengan boat atau gondola, yaitu alat transportasi tradisional di Venesia ini. Gondola digerakkan oleh pendayung yang berputar di atas air seperti Kanal Grand. Dan sebagai informasi, perahu merupakan transportasi pilihan nomor 1 di kota yang inspiratif ini. Venesia memiliki arsitektur yang kaya, terutama dengan gaya gotiknya. Salah satu bangunan terkenal adalah Basilika St. Mark, bersebelahan dengan Piazza San Marco. Bangunan ini wajib untuk dilihat loh. Melewati Kanal Grand, terbentang jembatan Rialto, dipenuhi dengan toko-toko sepanjang jalan. Kamu dapat berjalan di samping air dari satu tempat indah ke tempat indah lainnya, karena di pusat kota Venesia bebas dari mobil dan truk. Menarik bukan? Nah, bagaimana? Apakah kamu tertarik juga untuk berkunjung ke Venesia? Jalan-jalan ke Venesia rasanya tidak lengkap jika tidak mengunjungi Jewish Museum of Venice atau Museum Yahudi yang ada di Venesia. Dengan datang ke sini, kamu bisa ikut merasakan bagian unik sejarah Venesia, kota yang pernah nyaris benar-benar tertutup dari dunia luar. Selain itu, kalian juga bisa belajar kisah sejarah Yahudi Venesia di Jewish Museum of Venice yang ada di Ghetto Venesia. Kawasan kota ini merupakan pengingat akan semua budaya dan identitas yang ada di kota ini, terutama bagi komunitas Yahudi Eropa.
Di Ghetto Venesia ada 5 sinagoge dari zaman Renaissance. Tempat ini secara historis merupakan tempat ibadah kaum Yahudi dari berbagai latar belakang, budaya, dan semuanya memiliki arsitektur unik. Ada juga museum Yahudi yang menceritakan kisah berabad-abad sejarah Yahudi Venesia. Oh ya, Ghetto Venesia memiliki beberapa restoran yang menarik di malam hari. Tempat ini pun cukup tenang untuk berjalan-jalan. Nah, gimana Sobat Queen? Tempat ini bagus bukan? Ayo buruan ke sini. Colosseum atau dalam bahasa Itali Colosseo adalah sisa reruntuhan amfiteater yang menjadi salah satu landmark kota Roma. Bangunan ini terletak di tengah kota Roma, Italia, dan berada di sebelah timur Roman Forum. Colosseum yang merupakan amfiteater terbesar di dunia dianggap sebagai hasil karya terbaik dari arsitektur Romawi dan menjadi lambang kekaisaran Roma. Meskipun hanya berupa sisa reruntuhan, Colosseum banyak diminati oleh para wisatawan. Colosseum dibangun pada masa kekuasaan Raja Vespasian dan selesai pada masa pemerintahan Raja Titus. Pada zaman dahulu, Colosseum digunakan oleh para kaisar dan petinggi Romawi untuk meningkatkan popularitas mereka dengan memberikan hiburan gratis kepada rakyat. Di gedung pertunjukan inilah rakyat Romawi mendapatkan hiburan dengan menonton pertarungan gladiator, perburuan binatang, simulasi perang, pertunjukan drama mitologi Yunani, dan bahkan eksekusi tawanan. Di masa kejayaannya, Colosseum ini mampu menampung 50.000 penonton. Colosseum ini memiliki 80 pintu masuk yang tersebar di dinding luar Colosseum. Pintu-pintu ini terbagi untuk golongan elit dan rakyat biasa. Namun pada saat ini Colosseum menjadi salah satu objek wisata terkenal di Roma. Bangunan yang sekarang terlihat adalah sisa reruntuhan Colosseum setelah mengalami kerusakan akibat gempa besar tahun 1349. Nah, gimana Sobat Queen? Jika kamu tertarik berpura-pura menjadi seorang gladiator, kamu bisa mencoba untuk mengunjungi tempat yang penuh sejarah Romawi ini loh. Jalan-jalan ke Vatikan saat Natal ada satu tempat lagi yang tidak boleh dilewatkan, yaitu Museum Vatikan yang tidak jauh dari Basilica of St. Peter. Di sini banyak mahakarya sang maestro Michelangelo dan Raphael.
Museum Vatikan terdiri dari museum seni dan patung yang merupakan koleksi Gereja Katolik Roma. Sebagian besar museum ini berupa koridor yang membiarkan para pengunjung untuk mengikuti alur dan menikmati karya seni, yaitu lukisan-lukisan di jalan sepanjang kanan dan kiri koridor. Ada juga lukisan di langit-langit koridor yang benar-benar mengagumkan dan mencengangkan. Bahkan ada beberapa lorong dengan lukisan langit-langit yang terlihat seperti lukisan 3 dimensi. Satu bagian yang menarik lainnya adalah Gallery of Maps, yaitu satu koridor di mana bagian kanan dan kirinya terpampang lukisan peta topografi negara Italia yang dilukis oleh Ignazio Denti dari Perugia. Langit-langit di koridor ini sangat indah, apalagi warnanya didominasi oleh warna emas yang menambah kemewahan tempat ini. Dari koridor itulah kita menuju Sistine Chapel, yang langit-langitnya dilukis oleh Michelangelo. Kapel ini digunakan untuk pertemuan para paus atau kegiatan penting lainnya. Di antaranya merupakan tempat konklav atau sidang tertutup untuk memilih paus yang baru. Museum ini merupakan salah satu museum terbaik di dunia, mengingat sebagian besar isinya adalah karya dari maestro-maestro seni Italia seperti Michelangelo dan Raphael. Wow! Ternyata negara mini ini banyak menyimpan karya seni yang begitu mengagumkan ya. Nah, bagaimana Sobat Queen? Tertarik untuk mengunjungi Italia yang indah dan penuh dengan tempat bersejarah? Ayo, ajak orang-orang terkasihmu berwisata ke sini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar tak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.